Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dan pendengar setia Bawaslu Menyapa. Saya Subhan, senang sekali bisa kembali menyapa sahabat Bawaslu dalam ruang diskusi yang santai namun penuh makna ini. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan sekaligus penting, yaitu perempuan dan peran strategis dalam pengawasan pemilu. Tema ini sangat relevan karena perempuan, khususnya generasi muda, memiliki peran besar dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan pemilu berjalan jujur, adil, dan berintegritas. Dan tentunya pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa dan sangat muda, masih muda. Selamat datang Kak Sekar Dewi Lestari. Iya, Kak. Apa kabar hari ini, Kak? Siap, alhamdulillah sehat, Kak. Sehat ya? Ya, sedikit sakit tenggorokannya kemarin karena habis bepergian jauh dari Jogja. Gitu. Semoga sehat dan selalu semangat ya, Kak. Oke, siap, Kak. Siap. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di podcast Bawaslu Menyapa. Oke. Aman. Baik Kak Sekar Dewi Lestari, Oke. kita langsung masuk ke obrolan kali ini. Oke, gimana, Kak? Kak, boleh diceritakan sedikit bagaimana awalnya tertarik mengikuti sekolah kader pengawasan Bawaslu, khususnya sebagai pelajar perempuan? Oh, gitu. Intinya gini, Kak, waktu itu tuh sempat ada kayak sempat geger gitu di grup pramuka. Awalnya itu untuk kader-kader pembentukan P2P itu tuh diambil oleh anak OSIS. Jadi ketika kayak menurut mereka, apaan sih ini Bawaslu, tidak penting, lebih penting kegiatan lain. Maka diserahkanlah itu kepada Pasus. Lah, dari Pasusnya sendiri itu pada saat itu tuh hendak mengikuti lomba di Solo kalau tidak salah. Terus pada akhirnya dilemparlah ke Pramuka. Di Pramuka sendiri untuk peminat Bawaslu itu menurut saya sangat minim. Saya ikut kegiatan ini gara-gara, loh kok ini Bawaslu loh ya, peluang untuk mendapatkan pendapatan itu sangat besar. Karena menurut saya, mindset saya. Jadi saya ikut aja deh, siapa tahu nanti dapat pengalaman dan juga kadang juga dapat pendapatan gitu kan. Melihat dari situasi kemarin waktu pemilu, jadi saya mendaftarkan diri nomor pertama. Habis itu saya ngajak rekan-rekan buat ikut dan pada akhirnya kecatat satu teman saya, cewek juga. Dan yang terakhir pilihan dari sekolah, anak cowok dari kelas 10. Nah, setelah itu kita dibimbing oleh kakak-kakak itu melalui via WA. Jadi kita setiap minggu, 1 minggu sekali atau 1 hari ya, itu kita selalu dikasih tugas ya. Tugas lewat Google Form gitu kita ngisi. Tapi sebelum itu kita diarahkan ke YouTube untuk melihat beberapa dokumen video bagaimana intinya Bawaslu ini seperti apa itu P2P, terus pengawasan pemilu secara singkat, adil dan sebagainya itu diajari itu lewat YouTube. Habis itu kita diarahkan buat mengajukan soal gitu kan. Awal ceritanya gitu. Sebelumnya belum mengenal Bawaslu ya? Iya, sebelum mengenal Bawaslu itu. Setelah mengikuti sekolah kader pengawasan, semakin mengenal Bawaslu. Iya, semakin mengenal. Lalu selama mengikuti kegiatan tersebut, pengalaman apa yang berkesan dan paling membuka wawasan kakak tentang pentingnya pengawasan pemilu? Untuk itu kalau tidak salah waktu itu ada pertemuan P2P ya secara luring di hotel di Sesen sana ya. Dibandingkan saya sebagai peserta sendiri mendapat banyak materi juga pengalaman dari beberapa narasumber. Satu itu siapa ya narasumbernya saya lupa. Dewan Daru kalau tidak salah, Kak. Dewan Daru waktu itu tentang ini kalau nggak salah
pengawasan pemilu yang gimana ya, saya agak lupa. Intinya waktu itu ruangan yang awalnya hening dan serius jadi bisa berwarna karena ada beberapa gojekan yang ya bisa dibilang agak meleset tapi tetap masuk dalam pembahasan di Bawaslu itu Kak. Itu pengalaman yang sangat asik gitu Kak. Ada narasumbernya asik, dari kita juga bisa mengikuti, kita juga kenal beberapa. Kemarin ada dari dari Dalang ini yang punya Yayasan Margo Langit, ketemu ketua BEM dari Unisna juga. Itu di ruangan itu yang awalnya ini langsung jadi berwarna, asik pokoknya di kegiatan itu. Oke. Kalau kita bicara soal perempuan dan demokrasi, menurut kakak sendiri seberapa penting sih peran perempuan, terutama generasi muda saat ini dalam mengikuti, mengawasi jalannya pemilu itu? Untuk saya ya, pendapat saya ya, peran perempuan tuh aslinya sangat-sangat penting. Karena satu, perempuan tuh aslinya punya ciri khas tersendiri dan punya daya tarik sendiri, apalagi untuk menarik teman-teman rekan-rekan yang khususnya dari gender sebelah, dari teman laki-laki. Perempuan tuh punya daya tarik sendiri. Kalau untuk generasi muda, kita sebagai ya kakak Gen X atau milenial kan, ya. Jadi saya dari Gen Z. Jadi untuk Gen Z sendiri kita tuh punya banyak sekali ide, banyak sekali kreasi. Jadi kita tuh punya jadi kalau dibikin monoton gini terus kayaknya nggak asik deh. Kita coba bikin hal baru. Kita mencoba. Pada akhirnya kita mempunyai ini bisa jadi produk baru yang bagus. Jadi untuk saya sendiri, untuk generasi muda itu sangat bagus Kak kalau untuk mengenal bagaimana Bawaslu itu berjalan. Terus bagaimana kita mempromosikannya secara kreatif. Itu berperan sangat aktif dan sangat sangat penting untuk Bawaslu. Selanjutnya, sebagai alumni Sekolah Kader Pengawasan, apakah ada bentuk kontribusi yang sudah dilakukan atau mungkin yang ingin kakak lakukan ke depan, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat? Ini sedikit cerita ya Kak. Jadi kemarin itu saya setelah ada, kalau nggak salah materi minggu ketiga atau itu kan membahas tentang isu-isu tentang Bawaslu, tentang KPU gitu kan, tentang adanya ini kayak gampangnya serangan fajar gitu, terus dan yang lain-lain. Itu saya bahas dengan Pak D saya yang terutama Pak D saya itu ketua RT. Saya bahas jagung singkat gitu, ringan sama Pak D saya. Membahas ini itu, terus kan kalau nggak salah saya ingat tuh, tolong yang masyarakatnya ada yang udah meninggal atau ada yang domisili pindahan baru, TNI Polri itu tolong dicatat terus ditaruh di Excel gitu, di perdata itu nanti dikirimkan ke rekan-rekan Bawaslu yang di sini. Untuk sekarang saya belum bisa dapat Kak, karena dari saya pernah ngobrol sama Kak Andre, ini gimana Kak caranya saya minta ke RT itu kita tidak dapat, karena yang megang semua data-data di desa itu sekretaris dari desa. Sedangkan kalau untuk minta data-data seperti itu kan harus ada surat langsung Kak, surat dari hard copy ya Kang ya. Hard copy itu harus dikasih ke desa dulu, baru dari desa mengirimkan soft copy ke kita, baru bisa saya kasihkan ke Bawaslu sini. Tapi karena kemarin sampai sekarang ya belum ada surat edarannya itu, makanya sampai sekarang belum bisa dialokasikan untuk kegiatannya Kak, belum bisa sekarang. Jadi setelah mengikuti Sekolah Kader Pengawasan langsung diterapkan di lingkungan itu? Iya, itu malah masih mengikuti Kak, belum setelah itu. Oke. Dalam proses terlibat di isu pengawasan pemilu, tentu ada tantangan tersendiri. Menurut kakak, tantangan apa yang paling terasa sebagai perempuan muda saat ikut berperan dalam pengawasan pemilu? Kalau untuk ini ya, kegiatan pengawasan pemilu saya belum pernah sih Kak. Cuma pernah merealisasikan secara langsung lah. Gimana kayak kita sebelum pemilu kan mesti ada kayak kakak-kakak dari kader-kader KPU gitu membagikan kayak setiap rumah kayak nomor-nomor gitu kan Kak, sama ngisi data diri. Itu waktu itu saya nangguh itu ini Kak, cewek waktu itu. Beliau sendirian ngasih nomor gitu setiap rumah, mendata gitu kan. Terkadang itu kalau kayak terkadang sering disepelekan Kak kalau cewek itu. Sakitnya kalau kayak
kok sing ngono kok cewek Ternyata ya cewek gitu ya. Harusnya kan biasanya umumnya kan cowok gitu Cowok kan. kebanyakan. Terus kalau sama cowok itu kan biasanya kalau tentang ini Kak, biasanya kan kalau mepet-mepet pemilu pasti ada kayak, wah ini mana serangan fajarnya ini Kak, belum Malah ada menunggu. gitu. Kalau di cewek itu kadang itu kalau kayak bahasanya kita kayak gojloki gitu ya. Kalau gojloki ke cewek itu bahasanya kalau yang cowok tuh kasar Kak. Kayak lebih ditekankan sama kayak agak kemar gitu. Ini mama gini. Sedangkan kalau yang datang itu dari pengurus cowok, itu enggak kayak gitu Kak. Saya tuh melihat, Tidak. wah kok gitu ya, kayak kok peribadian ganda gitu ya, kok gitu. Nah itu salah satu tantangannya saya pernah lihat gitu. Soalnya saya belum pernah mengalami. Mungkin mengalaminya kan waktu permintaan data kemarin harus dimintain surat edaran dulu gitu kan. Lalu bagaimana cara kakak mengajak teman-teman sebaya agar lebih peduli dan ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu secara partisipatif? Ini berarti kejadiannya waktu saya ngajak teman saya buat ikut P2P ya? Ya. Susah Kak itu Kak, saya inilah sampai ada konflik di Ambalan gitu. Langsung ini ayo ikut, lumayan loh gitu, apa namanya, nanti tahun 2030 kalau misal ada pemilu lagi kan bisa jadi pengawas toh, terus kita juga bisa dapat pendapatan dari situ kayak gitu. Malah apa ya, karena yang saya bilang terkadang tuh cewek tuh kalah sama cowok kadang kayak gitu. Diakal-akali waktu itu tuh akal-akali apa gitu saya lupa. Terus pada akhirnya saya tetap kalah omongan. Saya pergi ke pembina saya tanyakan kayak ini gimana ya Kak, gak ada yang mau ikut gitu. Terus saya punya teman dekat gitu kan, ajak aja Kak inisial D gitu ya, ajak aja Kak inisial D gitu buat ikut. Pada akhirnya saya bujuk sedikit kan, emang dasarnya anaknya itu strict, gak boleh orang tuanya untuk kegiatan terlalu jauh gitu, gak boleh. Terus saya izin ke orang tuanya langsung, pada akhirnya boleh, terus pada akhirnya ikut. Ya tantangannya gitu loh, banyak banget. Sangat berat ya. Iya berat Apalagi banget itu. kaum muda. Iya kayak benar-benar ada adu argumen banget itu Kak. Wah capek banget saya, nguras energi banget itu. Terakhir ya Kak, Iya boleh. apa pesan dan harapan kakak untuk perempuan muda lainnya agar lebih berani mengambil peran strategis dalam menjaga kualitas pemilu dan demokrasi kita? Ini untuk teman-teman cewek semua ya. Ya. Itu menurut saya jangan pernah takut buat inilah. Kalau kamu istilahnya kayak kamu ngajak temenmu ke arah yang benar tuh, jangan pernah takut buat sekiranya kalau kamu di situ nggak salah, nggak usah takut, langsung paparkan aja fakta-fakta dan ini segala isinya yang menurut kamu benar. Kalau memang bisa diajak ya diajak, dirangkul bareng-bareng. Kalau emang nggak bisa terus batu, kita tetap kasih komitmen pelan demi pelan, sedikit demi sedikit, pada akhirnya juga nanti bakal luluh. Terus jangan pernah takut buat berkreasi Kak, menurutku. Kita generasi muda pasti banyak banget ide kreatifnya, kreasinya. Jangan karena takut tadi kita nggak bisa mengembangkan ini Kak, kreativitas kita, kreasi kita. Jangan pernah takut dan tetap berani buat berkreativitas. Gitu aja. Selalu mencoba ya. Iya, jangan pernah takut mencoba, kan lama-lama nanti kan loh dicobain kok lama-lama asik gitu, nanti itu bakal mengalir Kak, kayak air nanti. Tetap bisa nanti. Intinya jangan pernah takut dan tetap berkreasi terus-menerus. Luar biasa, terima kasih Kak Sekar Dewi Lestari atas penjelasan yang sangat inovatif, inspiratif, dan tentunya memotivasi kita semua, terutama kaum muda ini. Dari perbincangan hari ini, kita semakin memahami perempuan memiliki peran yang sangat besar, tidak hanya di lingkungan keluarga dan masyarakat, tetapi juga dalam kehidupan demokrasi. Perempuan bukan hanya pemilih, tetapi juga memiliki peran strategis dalam ikut mengawasi jalannya pemilu agar berlangsung jujur, adil, dan berintegritas. Semoga melalui podcast kali ini, masyarakat semakin memahami pentingnya keterlibatan perempuan, apalagi kaum muda, khususnya generasi muda, dalam menjaga kualitas demokrasi dan mengawal pemilu yang bersih. Untuk Sobat
Bawaslu dimanapun berada, mari kita bersama-sama kita awasi pemilu demi terwujudnya demokrasi yang jujur dan adil. Saya Subhan, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya di dalam podcast Bawaslu Menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.